Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bersama untuk tema 3, subtema 3. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, khususnya untuk muatan IPA. Kita akan belajar pentingnya menjaga asupan makanan. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai organ pencernaan pada manusia. Mari kita ingat kembali mengenai organ pencernaan manusia. Nah, organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama, mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian dari mulut masuk ke kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan ini memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Dalam kerongkongan terjadi gerak yang namanya gerak peristaltik. Dari kerongkongan akan menuju ke lambung. Fungsi lambung yaitu untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Dari lambung masuk ke usus halus. Fungsinya menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Dari usus halus akan menuju ke usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dari feses, dan yang terakhir menuju ke anus yang berfungsi untuk mengeluarkan feses. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai penyakit pada organ pencernaan. Jika kita tidak menjaga organ-organ pencernaan kita, maka akan mengalami beberapa penyakit. Penyakit yang menyerang organ pencernaan misalnya mah, gastritis, ulkus, dan kolik, yaitu yang menyerang lambung. Kemudian ada diare dan sembelit yang menyerang usus halus dan usus besar. Selanjutnya kita belajar penyebab gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Kemudian yang kedua, kebiasaan buruk yang sering menunda buang air besar. Yang ketiga, kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Yang keempat, pola makan tidak teratur dan pikiran yang terlalu stres atau tegang. Yang kelima, kekurangan vitamin C. Dan yang keenam, terlalu banyak mengkonsumsi gula. Nah, untuk menghindari beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan, maka kita harus menerapkan pola hidup sehat. Di antaranya, pertama, menjaga kebersihan makanan. 2, membiasakan pola makan teratur. 3, makan makanan yang bergizi. Dan yang keempat, makan dengan tenang. Yang selanjutnya kita belajar makanan sehat bagi sistem pencernaan. Selain menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi, makanan juga harus mengandung gizi yang seimbang dan dibutuhkan. Beberapa contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan yaitu yang pertama ada buah-buahan, yang kedua sayur-sayuran, dan yang ketiga biji-bijian. Dalam pola hidup sehat, kita juga harus rajin untuk mengkonsumsi air putih. Jika kita tidak rajin mengkonsumsi air putih, maka akan mengakibatkan yang pertama, gangguan pada fungsi otak. Jika kita kekurangan air, terutama air putih, akan menyebabkan cairan di otak menurun. Asupan oksigen yang semestinya mengalir ke otak juga ikut berkurang, sehingga menyebabkan sel-sel otak menjadi tidak aktif dan tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.
Kemudian yang kedua, itu mengganggu fungsi konsentrasi kita. Air putih sangat baik untuk sel-sel otak kita. Fungsi air putih ini agar otak bisa berpikir lebih cepat, tidak mudah lupa atau pikun, dan bisa berkonsentrasi untuk setiap aktivitas yang kita jalankan. Kemudian yang ketiga, ada infeksi pada kandung kemih. Bahaya kurang minum air putih yaitu akan menyebabkan infeksi kandung kemih. Gejala infeksi kandung kemih yaitu suhu badan yang sedikit meningkat, terasa nyeri pada saat buang air kecil, bahkan kadangkala terdapat darah pada urin yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, kulit tampak kusam. Bahaya kurang minum air putih yang selanjutnya yaitu kulit menjadi kusam atau tidak menunjukkan kulit yang cerah dan awet muda karena aliran darah kapiler di kulit pada tubuh tidak maksimal. Kemudian yang keempat, membahayakan ginjal. Bahaya kurang minum air putih yaitu dapat mengganggu fungsi kerja ginjal pada tubuh. Hal ini karena air putih sangat penting untuk mencegah batuk ginjal. Fungsi air putih pada organ ginjal akan membuat komponen pembentuk batuk ginjal menjadi lebih mudah luruh bersama buang air kecil yang kita keluarkan setiap harinya. Selain itu, bahaya kurang minum air putih berikutnya yaitu terasa haus. Nanti lama-kelamaan kalian akan mengalami dehidrasi, kemudian tenggorokan terasa kering, suhu badan menjadi panas, terkena gejala sakit kepala, air kencing akan berwarna pekat, denyut nadi akan terasa cepat, gejala halusinasi, dan juga berakibat fatal yaitu kematian. Nah, sekian materi untuk muatan IPA di tema 3 subtema 3 ini. Jika ada materi yang masih kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Selanjutnya untuk tugas siswa, kalian kerjakan LKS tema 3 halaman 97 sampai 98, khususnya yang muatan IPA bagian yang A dan B. Kalian kerjakan di LKS. Jangan lupa kalian kerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya agar kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.